Karena bapak tadi itu yang bapak tekan ototnya, lebih banyak bermain di otot. Akhirnya jarang semuanya. Coba bapak tanya pasien saya pak, itu bisa menilai. Itu bapak hati-hati. Pasien kita orang pintar pak. Jangan anggap pasien orang bodoh yang diapain aja diterima. Enggak pak. Anak SD saja pasien saya orang pintar. Apa dia bilang anak SD pak? Pertama ditoto sama anak buah saya yang home care, belum punya klinik dan juga di klinik saya. Yang paling pelatihan dan begitu. Ditoto sama dia ke rumahnya. Karena saya nggak bisa ke rumahnya kan. Sama anak buah yang biasa home care ditoto. Aduh kesakitan anaknya. Makan masih muntah. Keluarnya kan makan muntah. Ditoto sama anak buah saya tuh, kesakitan. Aduh, kapok. Apinya telepon saya. Anak saya muntah, anak-anak muntah terus ya kalau makan dikit, kalau sama kuantum nggak mau lagi kesakitan. Datang pagi sebelum praktek saya bilang. Datang pak pagi sebelum praktek jam 6. Saya totok, tertidur pak. Tertidur anaknya. Dengan izin Allah sembuh penyakitnya. Apa kata anak SD? Yang ngomong anak SD pak. Sama anak buah Ustadz, badan hancur gak sembuh. Sama Ustadz, tidur kok sembuh. Maksudnya paham pak? Bapak hajar itu semua hajar dengan tenaga dalam, tapi bukan pada titiknya. Habis tenaga bapak, habis pasien bapak juga. Kalau orangnya komplikasi, kemungkinan banyak titiknya. Betul. Ya, tadi paham ya? Pak, kalau untuk penyakit epilepsi itu Pak, Bawa anak bapak ke sini, saya tunjukkan titiknya insya Allah. Bisa betul, masalah kan? Iya betul. Itu Pak Dokter Gustaf, karena itu beliau belajar otot punggung. 11 kali ayahnya GERD yang luar biasa, meringkuk menahan sakit yang luar biasa. 11 kali setiap hari Pak, apa kurangnya? 11 kali setiap hari nggak tahan Pak. Ayah saya orang kuat Ustaz, tapi kalau GERD-nya sudah kumat, meringkuk dia menahan sakitnya. 11 kali setiap hari. Saya totok 1 kali Ustaz, ya Allah. Berkurang cuma 2 kali dia merasakan nyerinya, dan itu pun tidak terlalu nyeri. Itu awal Dr. Gustaf Fiansa ikut pelatihan otot punggung dari Pontianak, ikut pelatihan di Kerinci Pak, bukan di Pontianak. Ustaz pelatihan di mana bulan ini? Di Kerinci saya bilang. Dia datang Bu dari Pontianak Kalimantan ke Kerinci Pak, demi penyakit ayahnya itu. Paham ya? Otot punggung Pak, darah lancar, sel darah merah, perbaiki organ yang rusak, sel darah putih melawan virus bakteri. Selesai nggak kira-kira masalah kita? Selesai. Nah tadi yang kejam-kejam Pak epilepsi, bawa anak bapak, saya tunjukkan titiknya. Saya diundang ke Maluku Utara Pak, karena pasien saya kejam-kejam. Sudah ke RSCM, dokter paling hebat RSCM, apa kurangnya? Kata kakeknya, cari lagi dokter yang lebih hebat di Jakarta, mumpung di Jakarta. Dia cari rumah sakit Permata, ada profesor ahli saraf buat cucunya yang epilepsi. Coba nggak sembuh juga Bu. Saya totot di pelatihan di Ternate. Ternipat detiknya saya bilang, demi Allah dari izin Allah saya balik ke sana. Alhamdulillah anak-anak cucu anak nggak kejam lagi. Coba jangan kasih obat anti kejang, jangan minumkan obat anti kejang. Kenapa? Obat anti kejang dengan penyakit kejangnya lebih bahaya obatnya. Silakan Bapak buktikan. Anak Bapak kejang-kejang, nggak usah dikasih obat, biar dia kejang. Otak punggung saja selesai. Tapi kalau Bapak kasih obat, silakan buktikan. Makin bodoh nggak dia? Makin lemot nggak dia? Atau makin gerung, makin dungu nggak dia? Obat anti kejangnya lebih berbahaya ketimbang kejangnya Pak, paham Pak ya? Buang obat anti kejangnya Pak. Saya tunjukkan titiknya insya Allah. Kalau Bapak bawa anak Bapak ke sini, saya tunjukkan titiknya. Sudah belajar otot punggung Bapak kan? Belum? Oh pantas. Kalau Bapak tetap tinggal sini, bawa anak Bapak ke sini, saya tunjukkan titiknya insya Allah. Mumpung saya masih di sini, dan mumpung gratis Pak. Jelas ya? Bukan gangguan di otak Pak, dokter bilang gangguan di otak, bukan di punggung saya tunjukkan.
Sama macam Parkinson, Pak. 4 bulan kita tonton pasien di Penang, Malaysia, macam Muhammad Ali dia Parkinson, dengan izin Allah sehari 3 kali sembuh total, bisa berlari tanpa kejang lagi. Disitulah dari kedokteran kita kembangkan. Apa dokter bilang? Parkinson gangguan saraf di otak, betul enggak? Bukan di punggung kan? Ya. Dari Lampung pasien datang, apa dia bilang? Ustaz, saya sudah MRI suami saya, sudah di scan, kok nggak ada masalah di otak? Iya bu, Parkinson di punggung bukan di otak. Ya. Dia bilang sama dokternya, dokter, suami saya sudah di scan, sudah MRI, kok nggak ada gangguan di otak atau Parkinson? Bingung dokternya. Kan bingung dokternya. Dokter bilang kan Parkinson gangguan di otak masalahnya, betul nggak? Itu sudah di scan, sudah MRI, otaknya bagus. Kok Parkinson suaminya, kan bingung dokter. Ya. Baru datang ke total punggung. Kenapa? Karena secara medis tidak bisa disembuhkan. Ya, ini bu, di punggung saya bilang, alhamdulillah pak, awalnya duduknya susah, sekarang sudah bisa berjalan di parkiran juga. Ya, jadi total punggung sudah mematahkan teori kedokteran. Nah, bapak ibu di penyembuhan totok punggung maksimal berapa hari sekali? Oh, nggak ada ketentuan pak. Semakin sering ditotok semakin bagus. Bapak buktikan orang yang kanker payudara sudah stadium akhir, bapak totok sehari 3 kali, dengan izin Allah 2 minggu bagus dia. Jangan otoknya sebulan sekali. Kanker payudara Ustaz, udah ditotok bu, udah Ustaz, udah 3 kali ditotok, 3 kali ditotok. Berapa kali sehari bu? Sebulan sekali. Biasanya kan kalau ini banyaknya yang keras, jadi jangankan sehari 3 kali, 3 hari Jarang. masih sakit gitu. Tadi makanya saya bilang tadi kan, yang salah pasien atau kita? Kita yang salah. Karena bukan titik utama, bapak urut timbul di bahunya terus kan, waduh, wah ini pak sakitnya. Enggak pak, orang nggak bisa nengok, besok makin nggak bisa nengok. Saya korban ini. Ya kan? Betul nggak begitu? Ya, cari penyebatan utama tadi itu, lama di situ. Wih, entengnya langsung enteng. Ya, ini kan nggak ototnya dihajar, nggak bisa nengok, makin nggak bisa nengok kan begitu. Ya kan? Makin sakit, betul nggak? Ya. Jadi ibu bapak itulah perlunya upgrading. Kalau hanya belajar 2 hari saja dan cukup, ya akhirnya asal-asalan kan? Asal-asalan, banyak korban bergelimpangan. Habis orang nggak balik lagi, ya paham ya? Tadi pasien kita orang pintar, jangan anggap mereka orang bodoh. Anak SD saja bisa menilai bapak dan ibu bagaimana terapi nyaman atau tidak. Anak SD saja pak. Apalagi orang dewasa. Katakanlah kita nggak tahu, pasien nggak cerita. Dia profesor ternyata, presiden direktur ternyata. Subhanallah. Jangan pernah anggap pasien kita orang bodoh. Jangan pernah anggap. Mereka orang pintar. Muliakan mereka. Perlakukan dengan nyaman. Paham ya? Jadi perlakukan dengan manusiawi, dengan nyaman. Ya, begitu maksud saya. Ya, pasien kita nyaman, masya Allah, sembuh dengan izin Allah, nyaman sembuh, itu total punggung, nyaman sembuh. Durasinya berapa? Nggak ada ketentuan pak, seikhlasnya. Mau 2 hari 2 malam boleh nggak Ustaz? Boleh silakan, 2 hari 2 malam totok terus. Loh, saya kalau pasien emergency bisa 5 jam saya totok, bisa 3 jam kalau yang parah, betul nggak? Saya yakin pak, lebih efektif totok punggung dibanding dibawa ke ruang ICU. Belum masih sesak totok terus, malam udah 3 jam selesai. Nggak ada ketentuan, ya bu. Anak suka ngompol jangan diikat dengan karet ya. Sama macam ibu suka pipis, ada nggak ibu suka pipis? Katakan itu kantong rahimnya, kantong kemihnya kan? Ibu cari dari ginjal ke bawah, saluran kemih semua diperbaiki, selalu nggak ngompol lagi. Ya, jelas ya. Banyak itu insya Allah diatasi. Untuk anak matanya bermasalah kelas 2 SD itu udah periksa ke Bandung Cendok. Bagus. Kata dokter itu nggak bisa diobatin gitu. Karena dia kalau jaraknya dekat bisa baca, tapi kalau jaraknya 1 meter dia nggak bisa baca. Ada anaknya di sini? Kebetulan saya di kesini diundang. Nah ya, bawa ke sini insya Allah. Sakit mata 100% di punggung penyebatannya. Ya, itu contohnya Pak, yang tunanetra. Tunanetra Pak, saya kumpulkan semua hampir 20 orang.
Saya pengen tahu betul nggak teori toto punggung. Ternyata betul, masya Allah. Orang yang tunanetra nanti cek ya di tiketnya ya. Itu ada penyumbatan macam kelereng, lebih besar lagi macam bola bekel. Penyumbatannya kenyal keras. Ya, usianya berapa tahun tadi? Kelas 2 SD itu kebanyakan di belikat itu bermasalah belikat sama di Iya, tengkuknya. ya tepuk. Enggak, makannya waktu dia jajan waktu kecil apa? Biasa gigi. Nah, pas tuh. Pengawet. Dokter nggak bisa menemukan Pak, karena dokter periksa matanya. Padahal penyebabnya di punggungnya, nggak lancar ketekan saraf ke mata, nggak lancar sel darah merah nutrisi ke mata, lama-lama matanya rusak tidak? Itu Pak masalahnya di situ. Ya. Dan ini lebih sulit diurai ketimbang kolesterol yang tadi Pak. Tadi kan lemak tuh kita tekan dekok kan. Kalau dia penyumbatan macam pengawet tadi, itu lebih lama diurainya. Kenapa? Karena dia keras. Macam lantai kita, kalau ada lumpur, ada pasir, disiram gampang tidak? Tapi kalau lantai kita nempel cat, gampang nggak disiram? Nggak bisa. Tapi kalau dilap terus lama-lama rontok nggak dia? Nah itu maksudnya. Dia lebih lama diurai, tapi bisa dengan izin Allah, cuma butuh waktu. Itu maksud saya. Ya. Jadi nanti jangan bilang, oh udah 7 kali toto nggak sembuh-sembuh, jangan begitu. Paham ya? Terkadang pasien pengen cepat kan begitu. Saya usir bu yang kayak gitu. Terus yang cemas, nggak bisa tidur. Nah itu bukan masalah pikiran. Masalah pikiran terkadang 100% tidak berfungsi, nggak nyambung, terkadang nggak ada efek sama pikiran. Itu karena masalah fisik. Tapi terkadang pikiran itu berfungsi, efek ke penyakit. Itu maksud saya. Ada pikiran tidak efek sama sekali ke penyakit, ada Pak. Contoh pasien saya, apa kata dokter? Bapak jangan banyak mikir, jadi lambung Bapak bermasalah. Dokternya dibalikin. Saya tuh dulu mikirin apa aja, rumah tangga, cari uang, usaha, anak sekolah, saya yang mikirin. Sampai masalah negara juga Jokowi saya pikirin juga. Kok saya nggak sakit, nggak stres? Sekarang saya nggak mikir apa-apa. Masalah keuangan dihandle istri saya, bisnis dihandle anak saya, anak sekolah dihandle Gojek, Grab. Saya udah nggak mikir apa-apa, kok stres. Di situ ibu bapak, faktor pikiran sama sekali tidak berpengaruh terhadap penyakit seseorang. Bukan karena pikiran, karena fisik dia jadi cemas. Itu maksud saya. Gangguan lambung bermasalah, menekan ke jantung, muncullah kecemasan. Jadi bukan karena pikiran, paham Pak ya? Kebalikannya, satu saat pikiran 100% berpengaruh terhadap penyakit seseorang. Jadi teori pikiran nggak 100% betul, nggak 100% salah. Bisa jadi dia 100% salah, 100% betul, itu maksud saya. Orang bilang kan 80% kan? Orang sakit karena pikiran, enggak, saya bilang, saya bisa membuktikan kok. Pasien saya nggak mikir apa-apa, kok sakit. Dia kan tadi kan, dia dulu mikirin apa aja, dia nggak sakit, saya bilang. Dia kan dia bilang sendiri sama saya kan. Begitu corona, satu keluarga yang satu kena corona, yang lainnya sakit semua nggak? Yang lain berpikir sakit, kena corona juga, sakit nggak semuanya? Gitu Pak. Itu pikiran berpengaruh 100% terhadap penyakit. Betul dari pikiran itu. Begitu di PCR, ternyata yang kena satu orang, Pak, yang kena cuma anak bapak mah nggak kena corona, sembuh nggak dia langsung? Sembuh. Di situ teori pikiran berpengaruh 100% terhadap penyakit. Tapi di satu sisi Pak, pikiran tak sedikit pun berpengaruh terhadap penyakit seseorang. Bapak cemas banyak mikir, enggak, saya dulu mikir apa-apa nggak cemas kan begitu. Itu karena gangguan fisik, bukan karena pikiran. Paham ya begitu maksudnya? Itu ternyata ibu bapak banyak orang stres, orang gila bukan karena pikiran, karena fisiknya. Jantung bermasalah, jantung lemah, muncul kecemasan, muncul halusinasi, seperti ingin dibunuh orang setiap saat. Ada nggak kayak gitu? Fobia, lihat warna merah dia ketakutan langsung teriak darah. Fobia Pak, itu bukan karena pikiran, itu karena fisik di jantungnya. Jadi dengan tutup punggung selesai masalah fobia, masalah stres tadi selesai. Halusinasi, main game sendiri, nggak ada gamesnya, ke tembok ketawa sendiri, gila nggak Pak? Enggak. Bukan gangguan jiwa ternyata. Saya tonton pasien saya selesai Bu, nggak lagi dia macam itu. Fisik Pak, jantungnya.
Ternyata jantung cantolan jiwa. Subhanallah. Ketemu Pak Toto Punggung masalah kejiwaan dekat kiri. Dokter Paula bilang sama saya, Ustaz sekarang masalah fisik sudah selesai dengan otot punggung. Subhanallah, masalah fisik sudah selesai dengan otot punggung. Sekarang masalahnya apa? Emosi, fobia, gangguan jiwa. Ternyata di desa di pesantren Pak selesai juga dengan otot punggung. Anak murid yang jutek kok, ibu yang julid, ditotok punggung Pak, selesai. Nggak lagi dia jutek, nggak lagi ibu julid, mana dengan otot punggung selesai Pak. Sekarang masalah kejiwaan itu lagi didesak dengan otot punggung. Kalau masalah fisik tadi, isprung tadi kan yang khususnya mati harus dipotong, apalagi tadi itu penyakit-penyakit autoimun, leukemia yang fisik, dengan otot punggung sudah selesai. Otot punggung meningkat masalah gangguan kejiwaan. Anak bapak emosional, totok Pak punggungnya, subhanallah. Anaknya sudah gak emosional, bapaknya masih emosional. Totok bapaknya juga. Bener Pak, pasien saya kemarin datang, anaknya marah-marah, totok gak mau. Saya totok anaknya, sampai ditanya sama bapaknya, kan totok sini. Sekarang ibu anaknya minta totok setiap hari. Ya, saya totok, saya bilang, anak bapak sudah gak emosional, bapak yang masih emosional. Ya, jadi masalah emosi, fobia, Pak yang tadi lihat warna merah ketakutan, ditotok sembuh dengan izin Allah gangguan fobianya. Ya, sembuh Pak. Cukup ya, habis waktu saya. Pertanyaan satu lagi. Iya, Izin Pak Ustadz, ya. Kebetulan saudara saya itu kena cuci darah. Cuci darah. Pernah udah daftar beberapa kali ke Pak Ustadz, cuman nggak ada lowong-lowong gitu. Lama. Sekarang mau dibawa lupa gitu. Itu dia seminggu 2 kali cuci darahnya Pak Ustadz. Ya mohon pencerahannya barangkali gitu. Karena saya coba totok gitu, tapi tetap masih sampai saat ini masih terus seminggu 2 kali. Kondisinya bagaimana? Ada perubahan nggak? Masih muda seperti saya. Enggak, setelah ditotal ada perubahan nggak? Ada, cuman hampang doang gitu, enggak. Keringatnya sudah mulai keluar nggak? Udah, tapi tetap kalau udah jaraknya ke Senen lagi kan Rebo sama Senin. Udah mau itu lemas lagi, saya totok lagi, cerah lagi, tetap aja tapi masih gitu. Totoknya tiap hari nggak? Enggak, cuman paling mau dicuci, saya totok. Di Solo Pak, itu perawat, ibunya sudah cedera 8 bulan, totok sehari 3 kali. Lambung ke ginjal, lambung ke ginjal terus, lebih lama di ginjal, terus lambung lagi, ginjal lagi. 3 minggu Pak, dia langsung cerita sama Ustaz, sekarang ibu saya sudah berhenti cuci darah, sehari 3 kali Pak. Kalau seminggu 3 kali ya masih jauh. Berarti areanya ginjal aja ke bawah. Ginjal, lambung, dari lambung ke ginjal, lambung ke ginjal. Ya, satu lagi Pak Ustadz, ini stroke. Kebetulan itu masih tetap tetangga saya. Ya. Itu yang kiri, yang ini aja. Ya. Saya kan udah dekat di sini, tapi tetap nggak buka-buka gitu. Itu Belum ketemu titik utamanya tadi. Itu kan masih menekan, macam karet. Karet Bapak tekan, ketarik nggak karetnya? Nah, Bapak belum ketemu yang menekan itu tadi, duplikannya tadi itu. Cari grip yang paling halus, gripnya tadi. Itu paling dalam, paling cekung. Di situ Bapak tekan, cepat insya Allah. Udah ketemu belum selama ini titik itu? Tapi cuma yang mulusnya doang gitu. Yang apa? Yang kayak ngilu gitu. Oh, itu udah tentu. Dia ditekan nyaman justru. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi insya Allah. Ya, gitu ya kira-kira ya. Karena belum ketemu yang menekan karet tadi, dia masih hanya ketarik Pak. Ini aja. Kebaliknya gini, kebanyakan cari yang sakit. Nah itulah tadi saya bilang kebanyakan kita mindset nih, sakit nggak? Iya sakit tuh, itu titiknya salah saya bilang. Soalnya nggak mau nomor menerima mau. Coba nanti Bapak praktek di PD ya. Coba Bapak tanya teman Bapak yang pas titiknya, sakit apa enak? Pasti dia bilang enak Pak insya Allah. Tapi Bapak tekan ototnya sakit nggak? Sakit tahu. Oh, berarti itu titiknya nih bukan saya bilang. Ya kan kita begitu kata-kata kan. Cari yang sakit itu kesalahan fatal itu kalau punggung. Kenapa? Karena terbiasa dulu Bapak refleksi. Refleksi kan dapat yang sakit senang ini Pak. Iya. Kemarin
bulan lalu saya kan diundang di Pasuruan, Iya. pesantren Sidogiri. Iya. Beliau cuma keluarnya itu hernia. Hernia. Itu letaknya di mana saja dan berapa kali ya kalau penotokannya? Ya nggak ada kenal berapa kali Pak. Itu cari aja tuh di atas panggulnya yang paling cekung. Tapi kentalkan dari ginjal. Ya, cari dia paling cekung di situ. Agak minggir sedikit ya. Nah di situ ada Pak. Itu naik sendiri Pak langsung hari itu kalau dia baru kena. Kalau baru kena ya hari itu dia langsung naik sendiri. Biasanya sih 70-an. Nggak ada masalah Pak. Saya ingat betul. Saya ke Kuningan yang ketiga kali hari ini. Itu pernah ke Kuningan jam 2 malam Bu dini hari. Itu masa saya minta tolong Pak, hernia usia 93 tahun. Ustaz, ayah sudah nangis-nangis. Jam 9 malam dari Bekasi Pak minta tolong. Terus ke Kuningan, ingat betul saya Pak, ke Kuningan saya Pak. Malam itu jam 2 malam saya tonton itu ayatnya. Habis itu ajari cucunya. Udah nyaman Pak, nggak sakit lagi. Pulangnya dapat tape yang di ember. Masih ingat Pak saya. Yang pertama saya ke Kuningan di Gunung Ciremai naik sepeda. Bapak pun waktu itu masih tidur. Saya datang nggak tahu. Naik sepeda saya dari Kuningan, dari Bekasi tapi ya, dari Bekasi, dari Purwakarta, Cikampek. Nanti dari Bekasi naik mobil dulu, baru Cikampek, kalau naik sepeda ke Kuningan saya di Ciremai itu. Begitu di Ciremai pintu masuk yang nomor berapa saya lupa itu. Ya di situ berhenti banyak monyet itu kan. Sudah selesai. Iya, satu lagi ya. Ini terjadi sama diri saya sendiri Pak. Iya. Saya diurut sama ibu parajik. Iya. Terus perasaan nggak bagian tulang belakang kan suka digini ditaikin. Iya. Pas saya keramas atau saya udah sholat ruku, perasaan ngap. Iya. Terus kayak orang apa tuh? Kram. Iya. Saya perbaiki dengan bantal dan perbaiki sama bantal agak mendingan. Dengan apa? Dengan bantal gitu. Obat dari tumpuk, tumpuk itu di atas bantal. Terus udah gitu cari Pikiran tembok. ya pikiran tembok yang ini Ah, digosok-gosok. agak mendingan cuma masih ada rasa was-was untuk kayak perang ya. Iya. Tulang ini apakah ada yang rusak di tulang ini gimana kayak Enggak ada yang rusak Bu. Kalau rusak bawa ke bengkel. soalnya pas ketemu jauh di Cirebon. Nah itulah perlunya keluarga belajar. Itu masih ada lemak-lemak yang menekan. Jadi ketariklah ototnya, ketarik sarafnya, kedorong tulangnya, ya. Ibu nyaman di ke tembok kan? Nah itulah Bu. Makanya kita buat tuh ATPM, alat otot punggung mandiri. Trainer Pak, terapis harus punya itu. Kita nggak mungkin setiap hari minta ditotok anak buah kita. Tapi kita bisa ciptakan alat untuk totok sendiri. Kalau Bapak bisa bikin aja Pak. Lihat di YouTube kita ada tuh. Kalau mau beli nggak apa-apa. Kita beri kebebasan Pak. Mau beli ditiru boleh, mau beli juga boleh. Begitu maksud saya. Saya Pak tiap hari pakai itu kalau di rumah. Nah, terkadang saya sudah kapal atau saya. Setiap hari saya ditotok Bu kalau nggak anak buah sama alat itu. Kenapa? Terapis harus lebih sehat. Jadi ibu kalau nggak ada anak buah, ajari tetangga. Kalau nggak beli alat untuk mandiri, ya lebih bagus ditotok juga sama tadi tetangga atau teman, ajari teman begitu, ya. Pokoknya terapis harus sering ditotok, lebih sering dibanding pasien. Jangan terapisnya sakit-sakitan. Lagi notok dia yang sendawa. Habis itu dia fitnah pasiennya. Angin bapak pindah ke saya. Gak ada angin pindah Pak, saya bilang bapak masuk angin saya bilang. Ya, terapis harus lebih sehat dibanding pasien. Maka terapis harus dilakukan rutin, bekam rutin, fastu rutin. Jelas ya? Ada yang di fastu? Ya, jelas ya? Dibekam rutin ya, totok rutin itu Pak. Tuh, tadi tuh, totok, bekam, fastu. Itu kombinasi luar biasa. Cukup itu Pak. Tapi yang fastu orang lain, yang bekam orang lain. Bapak cukup bapak saja. Paham ya? Waktu sudah habis ya, jelas ya, misalnya ya. Nanti PDPW, nah, nggak mungkin Pak. Saya hanya KRP-nya saja tadi. Ya, nih cari yang paling gerak di sekitar dekat itu penyumbatan utama. Jangan sampai tadi, ya orang tenggelam langsung buru-buru tengkuknya langsung jantungnya cepat. Selamat ya insya Allah.
Jangan sampai tadi nggak selamat. Begitu meninggal baru ketemu titiknya tadi kan. Ini baru ketemu titiknya. Orangnya sudah mati. Ya, jadi ketemu begitu ya. Jelas ya ikut ya. Baik, dari saya cukup. Alhamdulillah, saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai. Nanti dari sini standarisasi ya. Habis itu kita langsung ke Cigudeg insya Allah ya. Karena memang kita ada materi lagi di Cigudeg itu mengawasi pembangunan kampung Quran, kampung sehat. Ini udah Quran. Tinggal buat kampung sehatnya, masya Allah. Amin nanti insya Allah. Ya, targetnya 2 tahun ke depan 500 orang setiap hari berbondong-bondong ke sini. Minimal. Pokoknya ibu bapak di mana di situ ada Quran, di situ ada kampung sehat atau punggung. Ya, itu Pak. Jadi nggak kita berpisah dengan Al-Quran. Ya, maka di kampung sehat kita bangun Pak, sawung Quran. Kayak di sini kita Quran. Kita buat taman tilawah gitu. Ya, jadi kayak nanti baca Quran di taman tilawah. Ini nanti juga kembangkan terus ya. Alhamdulillah ada villa Quran, ada taman tilawah dan sebagainya. Targetnya ini nanti ya PD Kuningan, masya Allah. Ini banyak wisata luar biasa, belum dikembangkan saja. Nanti buat kampung Quran, kampung sehat. Warga aja deh semua untuk menotok pengunjung. Buatkan gazebo. Masya Allah. Amin Pak Tenteram. Yang nonton anak yatim. Ibu bapak meninggal bersama anak yatim. Kebahagiaan itu Pak, melihat anak yatim tersenyum, itu kebahagiaan. Mobil kita nggak cukup buat kita bahagia, tapi lihat anak yatim tersenyum Pak, itu kebahagiaan luar biasa buat kita. Ya maka bahagia anak yatimnya sini ya, itu amanah itu insyaAllah. Bahagiakan, makmurkan mereka di sini, buat kampung Quran, kampung sehat di sini hingga mereka punya bekal untuk hidup di masa depan. Demikian yang bisa disampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.